Yes, festival. Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama aku Adinda Rizky. Kita akan bincang-bincang ngobrol kali ini di acara Ngobras, ngobrol asik mahasiswa Ikatan Kendal tentunya. Oke, aku di sini mau ngobrol-ngobrol asik sama mahasiswa Ikatan Kendal, yaitu tentunya terutama di UIN Wali Songo Semarang. Kali ini kita akan membahas berbincang-bincang mengenai self development dan personal branding. Tapi tunggu dulu nih, aku sekali ini nggak sendiri karena sebelah aku ada Sarah. Halo, saya Edmi Kifriadi dari Kendal juga dong. Makasih loh ya Ikatan Mahasiswa Kendal yang udah saya udah ya. Iya, kembali kasih tentunya Kang. Oke, aku mau menginfokan kepada teman-teman. Kita di sini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat tentunya. Oke, karena kita udah di sini prokesnya udah lancar banget. Gimana kalau kita sekarang buka maskernya? Oh, sangat setuju dong. Boleh ya? Supaya kelihatan Boleh ya? cakep Oke. gitu ya. Oke. Ya, lah. Biar kalau kita kan udah mandi nih Mas, Ya udah dong. bersih-bersih, udah cakep, udah dandan, masa nggak diliatin kan Ya. anak mubazir. Cocok sekali. Bedak saya mahal-mahal, masa nggak diliatin kan? Tapi udah kamu wadah itu. Asal itu namanya. Ya jangan sebut Oh merek iya, nih kita. kan wadah. Iya wadah, oke, kali ini wadah. Oke nih, biar kita sebelum memulai obrolan lebih lanjut, kita akan kenalan dulu bersama narasumber kita. Aku mau kenalan dulu. Mungkin ceritain sedikit nama, tanggal lahir, ukuran sepatu atau apalah itu. Ya basic aja gitu loh, Oke, Kak. yang umum aja lah ya. Iya. Oke teman-teman semuanya, halo, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edmi Istifaryadi. Sebelum pandemi ini, saya aktif bekerja di bidang training, termasuk tadi yang dibilang oleh Indah bahwasanya saya juga termasuk orang yang tidak lagi self development. Karena juga saya selain public speaking, saya juga dikenal sebagai trainer public self development. Selain itu, apa ya? Ya pokoknya sebelum pandemi itu saya sering di training, tapi karena adanya pandemi saya lebih banyak mengisi webinar. Sama sekaligus ya alhamdulillah ya dipercaya untuk mengelola bisnis orang tua. Itu sedikit aja sambil tanya-tanya. Oke nih, sebelumnya kita panggilnya Kang aja kali ya, Oh, nggak apa-apa. biar enak gitu ya teman-teman, biar kayak serasa lebih bersahabat Yang dan. penting jangan om ya. Oke. Walaupun usia bertambah tapi jiwanya tidak dong. Enggak dong. Harus muda gitu ya. Aku masih kelihatan 18 tahun dong. Oh masih kelihatan sekali. Saya kira ini umurnya 17 tahun lah ya kan. Sip. Saya masih SMP teman-teman ini. Oke nih, tadi Kang Edmi tuh ngomongin tentang lagi terjun di dunia self development dan personal branding. Yeah. Kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum tahu apa itu self development dan personal branding. Boleh diceritain sedikit aja. Oke, teman-teman semuanya. Jadi aku nggak pengen menceritakan tentang istilah self development menurut tokoh ini, tokoh Oke, itu oke. ya. Itu nanti kayak kuliah kan. Mending kuliah aja itu nanti yang bahas itu. Karena saya praktis sih, karena di lapangan aja. Jadi gini, self development itu adalah kalau dari segi bahasanya itu artinya adalah pengembangan diri. Di mana diri kita tuh harus mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan skill yang kita miliki. Oke. Ya. Contoh nih, aku senang dunia ngomong. Pokoknya ngomong aja, dia senang cerita, senang ngomong. Ya udah, aku kembangin terus bakat aku dengan ikut pelatihan, organisasi yang berkaitan dengan potensiku. Ya. Adapun masalah tentang apa tadi personal branding, Iya. ya, itu banyak istilah ya. Tapi kalau bahasa personal branding itu adalah kita tuh mau dikenal sebagai apa di mata orang lain. Oke. Contoh, aku sendiri ya, aku kan ingin dikenal sebagai seorang trainer dan kebetulan khususnya apa nih? Yaitu trainer, public speaking dan juga self development. Jadi teman-teman peserta, orang lain itu akan mengundang saya sebagai trainer. Gak mungkin dong, ketika personal branding saya sebagai trainer itu kok diundang kayak nih langsung muncul, kan gak mungkin dong, cara logikanya ya. Itu bukti surat kan gak mungkin juga dong. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi aku mau simpulin dulu nih biar teman-teman mungkin agak bingung ya. Personal branding itu berarti apa yang mau kita tampilin di depan Yeah. masyarakat. Yeah. Kita tuh sebagai apa dan kita mau dikenal sebagai apa. Alright. Oke, kalau gitu ada nggak sih perbedaan antara personal branding ini kan kayak sama-sama katanya. Personal, profesional. Nah, sama-sama ada
naon-naonnya. Menurut Kang Edmi sendiri tuh bedanya apa sih? Profesional itu kan juga profesi dari kata profesinya. Dan personal branding itu apa yang mau kita tampilkan? Menurut Kang Edmi itu bedanya apa? Oke, sebagaimana yang saya jelaskan tadi ya, Dinda, bahwasanya tadi apa namanya personal branding itu kita mau kenal seperti apa. Sebenarnya ada sedikit kemiripan tentang apa namanya personal branding dan personal profesional. Jadi profesional itu, saya ingat betul waktu itu ada kuliah itu yang apa namanya berarti tentang profesionalitas. Profesional itu adalah ketika kita bekerja dalam satu bidang, itu pekerjaan kita itu diakui secara kelembagaan. Artinya kita misalkan sebagai seorang misalkan ya seorang guru itu udah ada sertifikasinya sebagai seorang guru profesional ataupun yang itu PNS. Ya sama dengan trainer. Trainer profesional itu dikatakan sebagai trainer profesional ketika dia sudah mengikuti sebuah pelatihan untuk menjadi seorang trainer dan diakui secara negara. Sah secara ada sertifikat itu berbeda. Jadi kalau apa namanya personal branding belum tentu juga profesional. Tapi kalau menurut sebelum kita menjadi seorang profesional itu ya udah minimal kita gali terus bakat kita sehingga kita punya branding yang nanti akan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Oke, jadi kalau personal brand itu apa yang mau kita tampilin, kalau profesional itu lebih ke apa yang kita punya, apa yang kita tampilin ini apakah sudah sesuai standar gitu ya? Intinya harus diakui ya. Pengakuan dari lembaga resmi. Oke, itu ya teman-teman, bedanya apa sih kok ini personal, ini profesional, udah tahu nih bedanya apa? Ya, sama halnya gini kan Mbak Dinda ya, apa namanya misalkan nih katakanlah aku bisa nyembuhin orang nih dengan obat-obat racikan saya, ya kan? Dan itu kurang lebih misalkan ya teman-teman, apa namanya kesembuhannya tuh sama yang buat obat-obat yang dibuat oleh para dokter, sama bagus nasihatnya. Tapi karena saya bukan profesional, tetap yang namanya rekomendasi obat itu nanti yang tetap yang dianjurkan adalah yang dokter. Karena apa? Dokter udah profesional, diakui oleh IDI kan, Ikatan Dokter Indonesia, yang itu sah untuk praktek sekaligus memberikan resep buat orang-orang yang sakit. Jadi kurang lebih profesional, kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Jadi walaupun kalian sakit, terus kalian mau ke dukun, walaupun dukunnya menggunakan personal branding untuk menyembuhkan, tapi tidak diakui ya sorry saja nih teman-teman. Jadi selain mempunyai kita gali bakat kita ngomongin bakat minat. Kalau kita ngomongin personal branding udah jauh-jauh sama ngomongin minat dan bakat kita, ya kan? Personal branding apa yang kita tampilin itu berhubungan sama bagaimana kepribadian kita. Menurut Kang Edmi gimana sih sebagai seorang mahasiswa tentunya untuk menampilkan? Aku bukan mahasiswa dong. Oh iya. Oke, maaf sekali. Maksud aku sebagai pakar praktisi. Oh, bukan pakar dong. Orang yang sebagai orang itulah. Sebagai orang yang telah terjun di bidang itu dan sudah mengenyam pendidikan sebagai label mahasiswa tentunya nih ya. Gimana sih kita sebagai mahasiswa untuk kita gali bakat kita sebagai yang nantinya jadi personal branding buat kita sendiri. Untuk menggalinya ya. Iya. Ini teman-teman mungkin banyak pendapat ya di luar sana. Tapi ini menurut saya, versi saya yang mungkin berbeda oleh teman-teman yang ada di rumah ataupun pakar yang lainnya. Tapi semoga bisa menginspirasi. Kalau saya untuk menemukan potensi ataupun bakat yang kita miliki itu gampang. Yang pertama adalah kamu suka apa? Ya kan? Tadi saya nggak jauh-jauh gitu ya. Saya tuh ternyata begini. Aku ingin menceritakan dulu sedikit tentang masa lalu saya waktu sekolah. Oke. Saya tuh masya Allah dari SD, SMP, saya SMK gitu. SMK belum berjalan itu sekolah internasional. Intermezzo sih, tidak apa-apa deh. Oh dong, bangga ya. Jadi aku tuh beda ya. SD, SMP, SMK tuh orang yang nggak paham tentang matematika. Kasar ya, bodoh pokoknya tentang bagian hitung-hitungan. Sampai akhirnya beda ya. Waktu saya SMK tuh saya menjustifikasi, saya menstempel diri saya itu aku tuh orang bodoh, orang yang lemah, orang nggak tahu. Tapi di situ suatu ketika saya merenung, masa Tuhan menciptakan aku sebagai orang yang lemah sih, nggak mau dengan. Dan ternyata tanpa saya sadari, ya Allah, ketika ada pelajaran musik, nilai saya 9, olahraga 9, pidato 99.
Karena fokus saya di negatif juga. Ini adalah yang butuh dengan ngusakin barang itu sering disuruh maju lagi sok barang. Tapi waktu itu saya ngomong, kok ternyata aku bisa ngomong ya. Dari situ ternyata aku kok suka ngomong nih. Dan setelah saya lulus SMA, lalu saya kuliah, disitulah saya menemukan pola-pola ternyata ini loh passion saya loh. Ini bukan saya, ternyata saya suka ngomong, saya suka cerita. Ya, jadi saya menafsirkan bahwasanya, bukan menafsirkan ya, berpikir bahwasanya Tuhan itu pasti menciptakan kekurangan dan kelebihan. Hanya saja seringnya kita manusia itu fokus pada kekurangan. Padahal kalau kita bisa mengembangkan kelebihan, masya Allah luar biasa. Nah, akhirnya kuliah saya masuk, ya udah saya fokus mengembangkan bakat ataupun minat saya, yang itu bakat plus minat sekaligus passion. Saya ikut sebuah organisasi yang itu tentang public speaking. Biar saya membalik terus, alhamdulillah Mbak Dinda. Masih semester 1 saya udah diundang ke beberapa lembaga. Dari ini alhamdulillah, maksud bisa ngomong gini keren loh. Nah, iya, oke. Jadi gimana kita tahu apa personal branding kita tuh dengan cara ya kita sadari dulu kita tuh. Benar. Menyadari diri, introspeksi itu salah satu kunci yang utama ya nggak sih? Yeah. Kayak kalau kita mau tahu siapa kelebihan kita, gimana gitu, ya kita harus merenung dulu nih, bicara sama diri sendiri. Yeah. Ini kadang dilupakan sama sejumlah mahasiswa dan manusia lain bahwa bicara sama diri sendiri itu penting sekali. Kayak yang tadi dilakukan Kak Netmi, gimana Kak Netmi merenung dan akhirnya menemukan saya ini ternyata di public speaking jagonya, bukan di matematika. Sedikit ya, tidak apa ya. Oke. Saya paham lah permasalahan yang dialami oleh kaum muda ya, kaum milenial itu, apalagi waktu awal-awal kuliah. Yep. Ada kegalauan di organisasi, benar ya tidak ya? Benar sekali. Atau dalam bahasa apa ya, bahasa bosotuone ini mencari jati diri banget itu ya. Jadi saya tuh selalu seperti itu. Jadi ini saya cerita ya teman-teman. Waktu saya kebetulan saya sama dari UIN Wali Songo Semarang alumni itu ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Saya ikut musik, bahkan sempat jadi ketua Natalnya gitu. Oh, saya aktif banget. Dan bahkan ini musik ini adalah salah satu cita-cita saya sebelum saya masuk kuliah serius. Bahkan itu satu-satunya orang yang berani menyanyikan lagu cita sendiri cuma saya. Keren banget kan? Iya. Itu kamu sudah senang sama saya, masya Allah. Terus saya juga ikut UKM atau organisasi Japanese ya, alias Wali Songo English Club yang bahasa Inggris. Ya, terus ada lagi wadah itu teater. Iya. Terus ada lagi UKM Cross Dai Islam atau Kordais, yang itu UKM tentang organisasi yang bergerak di bidang seni dan dakwah, yang di situ ada public speaking-nya atau tutor. Nah, akhirnya saya mau itu, saya ikuti waktu senang gitu kan, senang semuanya. Tapi lama-kelamaan akhirnya mengerucut mana sih yang paling aku banget tuh mana? Bukan berarti musik nggak penting, bukan berarti acting di teater nggak penting, bukan berarti bahasa Inggris nggak penting, itu penting semua juga. Tapi ternyata yang menjadi skala prioritas saya adalah ternyata ngomong ini. Dan makanya teman-teman, saya yakin teman-teman tuh banyak banget pilihan. Makanya caranya gini, silakan tulis kesenangan Anda tuh apa saja, yang saat ini sedang dikerjain apa aja. Dan langsung, misalkan ada 5 nih, pilih yang kira-kira yang paling penting buat kamu apa? Paling tidak 3. Lah makanya tidak. Detik ini tuh kan saya banyak, saya itu suka ngomong, suka musik, suka nulis juga suka tidak. Suka kuliner saya suka, termasuk saya suka wanita. Ya dong, normal dong. Normal. Ya tapi akhirnya yang saya tertinggi itu apa? 3 paling tidak. Oke lah. Pertama juga di bidang public speaking, dan saya juga sering diskusi. Yang kedua adalah tulis, dia penelitian. Dan yang ketiga terus musik. Udah minimal 1 atau 2 atau 3 gitu. Dan nanti kalau sudah menghasilkan, baru kita menghasilkan yang lain. Jadi benar tadi kata sadari dan pilih yang menjadi skala prioritas kita tuh apa. Lalu fokus sampai jadi dan menghasilkan. Oke. Sedikit intermezzo dan for your information nih teman-teman, masakannya Kak Edmi enak. Mie Aceh ya. Tahu aja. Apalagi mie Aceh. Tadi aku baru makan mie goreng, tahu aja dia. Aduh. Padahal di Google nggak ada tuh searchingnya. Mie Aceh Kak Edmi. Boleh nih kita bikin usaha gitu ya? Oh, boleh banget dong. Oke. Gimana kalau nanti aja deh.
Aku minum nggak apa ya? Enggak apa-apa, kita santai di sini, kita santai. Nggak apa guys. Kalian juga jangan lupa minum air putih, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Harus Ya. dong. Harus jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, makan buah, istirahat. Iya. Dan tentunya banget nih, jangan begadang gara-gara di ghosting. Itu ya hati-hati ya. Nanti lama-lama kamu apa ya? Ditinggal pas sayang itu sakit banget sih. Aku Udah pernah merasakan virtual, itu, guys. udah virtual. Malah curhat. Udah virtual, ditinggal lagi. Aduh, oke nih. Back to topic, kembali ke laptop nih teman-teman. Karena tadi Kang Edmi bilang kalau dia juga menggali personal brandingnya itu dengan cara menulis bagaimana apa yang dia inginkan, lalu dia kembangkan di wadah yang bisa menampung apa yang Kang Edmi inginkan, yaitu organisasi. Banyak sekali organisasi yang diikutin sama Kang Edmi. Tadi udah disebutin salah satunya, masih banyak lagi ya Kang ya. Yang oke, aku mau tanya nih, gimana sih organisasi itu kan banyak kepala ya? Ada Pak Ketuplak atau Ketua, Tuplak. ada Bu Sekretaris, Yeah. Bu Bendahara, dan anak-anak lainnya, anggota lainnya. Gimana sih cara biar kita tuh tetap terlihat, ternotis, atau tetap kita tuh menampilkan brand diri kita di dalam organisasi yang banyak kepala? Atau gimana sih cara kita untuk self development di organisasi? Oke, ini. Itu maksudnya sebagai apa aja? Apakah cuma sebagai kepala atau apa aja ya? Yes, sebagai diri kita sendiri. Gimana sih cara kita bisa? Hai teman-teman gitu. Oke, sekali lagi ini saya mau berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Silakan kalau teman-teman tidak apa nanti silakan ditulis di komen. Masuk YouTube kan? Oke, masuk YouTube. Masuk YouTube. Oke, silakan di komen nanti ya supaya menambah hasan keilmuan dari kami semua. Gini, saya tuh kebetulan bukan kebetulan ya. Jadi alhamdulillah Indah ya. Pada tahun 2015 itu saya pernah jadi ketua organisasi yang merupakan apa namanya organisasi yang tentunya saya ikut. Saya pernah jadi anggota di situ. Tadi yang saya sebutkan organisasi bernama Promosi dari Islam ataupun Orgais dari Fakultas Debat dan Komunikasi UIN Manusia Nasional. Nah, karir saya itu ternyata dimulai dari anggota. Awal pertama kali masuk itu saya berlatih semaksimal mungkin sama akhirnya saat saya semester 4 itu saya diangkat menjadi seorang pengurus. Ya, kebetulan waktu itu menjadi koordinator divisi Hitoba ataupun Mabes Speaking. Dan dari situ ternyata alhamdulillah Indah, walaupun saya pengurus, itu saya tetap bisa menampilkan personal branding saya. Ya waktu itu masih gratis ya, untuk pengurus saya, ya. Karena saya suka dengan public speaking, ya kan? Ya udah, ternyata saya bisa combine antara bakat saya ataupun skill saya dengan acara-acara ataupun program kerja yang saya adakan, dan itu disetujui oleh ketua umum dan juga para anggota. Contoh nih, saya divisi public speaking ya, ataupun di program itu, ya udah, saya juga melakukan workshop tentang public speaking. Ya, pembicaraan kadang saya, kadang juga orang lain yang berkompeten di bidang tersebut. Ya ternyata ini semuanya itu sangat-sangat bisa diterima dan juga bermanfaat bagi orang lain sekaligus buat saya pribadi. Dan dari situ terus muncul terus, akhirnya personal branding saya semakin terbangun. Dan saat saya naik lagi menjadi seorang ketua umum, ternyata alhamdulillah buah dari saya latih waktu jadi anggota sampai jadi pengurus ataupun koordinator itu yang ternyata selalu tidak jauh-jauh dengan personal branding saya tentang public speaking, baik latihan maupun yang saya tampilkan itu ternyata juga saat saya menjadi ketua umum itu masih tidak dipakai untuk mengisi sebuah acara yang berkaitan dengan public speaking. Maka dari itu teman-teman ini tips buat teman-teman. Bukan berarti saat Anda menjadi pengurus organisasi itu bukan berarti Anda serta-merta mutlak berhenti skill Anda di bidang tersebut. Karena saya sering melihat misalkannya orang senang public speaking itu tadi. Nah, saat dia jadi koordinator, seolah-olah sudah selesai, kok belum. Justru saat Anda jadi pengurus, saudaraku, Anda harusnya semakin belajar minimal. Jangan sampai kalah dengan anggotanya. Minimal itu. Ya syukur-syukur karena Anda calon pelatih, calon mentor. Skill Anda harus Anda sering pelatih. Makanya alhamdulillah peserta training saya termasuk murid saya detik ini yang masih jadi pengurus hingga detik ini masih belajar juga. Saya sehingga dia akan perlu mendevelop dirinya semakin bagus. Aku jadi keinget sama salah satu tokoh kartun Walt Disney. Tahu kan? Pasti teman-teman tahu Walt Disney. Dia itu pernah berkata gini, keep moving forward. Kalau kalian melihat peluang, ya ambil. Kalau kalian gak bakal tahu peluang mana
yang bakal menuju kalian nge-grow up kalian, nge-branding kalian. Gak bakalan tahu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan, ada peluang, ya belajar, ya lakuin. Kayak tadi Kang Edmi, dia ada kesempatan untuk menjadi ketua anggota umum karena dia ada koordinator Koordinator Hitobah. Koordinator Hitobah. Karena apa dia menjadi koordinator? Karena pada waktu menjadi anggota Kang Edmi itu belajar. Yes. Menggali terus apa yang menjadi potensi kita. Wow. Ini bisa menjadi tips and trick buat mahasiswa baru nih Bisa ya. banget dong. Iya, mahasiswa baru itu kan masih kayak galau-galau. Aku mau milih organisasi apa ya? Gitu. Terus Tadi kan Dinda juga ngomong, ambil peluang. Ingat ya, di dalam kata peluang itu ada apa? Ada kata uang. Ya, ambil peluang nanti ujung-ujungnya, insya Allah dapat uang. Jadi manfaatkanlah peluang. Ya. kalau kata anak zaman sekarang mah cuan. Iya, sama dengan saya Bunda. Ini saya misi di sini adalah peluang. Dan nanti pulang juga uang. Iya nggak sih? Enggak. Jadi gini tidak. Saya ingin ngomong sama teman-teman panitia. Bagi saya ya, ini cuma dikit apa ya? Oke, gak apa-apa. Jika ada pembicara seperti saya ini atau narasumber seperti saya, setelah misi seperti ini, kok dia minta uang atau bisyarah, itu menurut saya dosa. Sekali lagi, ketika ada pembicara habis misi ini, kok setelah selesai itu minta uang, itu dosa. Tapi ketika ada pembicara yang habis misi seperti ini, kok panitia nggak ngasih uang, itu jauh lebih dosa. Enggak. Sorry guys, itu bercanda ya. Ini Udah ngerti juga, gue lah ya. ini juga tips and trick buat para panitia pengurus ya. Untuk bagaimana sih menjadi pengurus yang baik dalam berorganisasi. Itu sorry teman, itu bercanda. Cuma saya ingin itu termasuk di dunia organisasi juga ya. Gini, ketika ada acara dangdutan aja itu kita tuh rela, ya kan, membayar ratusan juta. Yang itu mohon maaf setahu saya nggak ada ilmunya, cuma hiburan, betul ya teman-teman panitia ya, setuju ya? Tapi kenapa di acara yang itu ada ilmunya luar biasa, kita ada pencerahan? Kenapa kok pengennya kita bayar cuma 2M? Apa itu? Makasih mas. Bahkan 4M. Makasih mas, maaf merepotkan. Dan saya sering sekali bayar seperti ini. Kalau Imakan enggak tuh, nggak mungkin ya. Imakan kan sumber penghasilannya banyak, ya. Oke nih teman-teman, itu bisa dicatat ya untuk para mungkin yang nonton ada pengurus dan panitia dari organisasi lain, bisa dicatat tips and tricksnya bagaimana menghadapi pemateri. Oke nih. Back to topik, kembali lagi ke laptop. Kita tadi lagi ngomongin organisasi nih ya Mas ya. Organisasi itu pasti ada yang kayak ombak nih, ada pasang, ada surut, ya kan? Kalau ada ngomongin ekonomi tuh ada harga naik, ada harga turun. Di organisasi sendiri tuh semangat dari setiap orang individu itu kan beda-beda ya. Ada yang dari awal sampai akhir semangat terus, ada yang dari awal ke tengah semangat, terakhirnya loyo sekali. Lemah letih lesu, mata berkunang-kunang, capek. Itu karena nggak punya duit pasti. Bisa jadi seperti itu. Nah, setelah mengalami beberapa mengikuti organisasi dan pengalaman yang sudah Kang Edmi peroleh, menurut Kang Edmi yang nemuin, aku ngomong apa sih Mas ini? Ya saya paham lah ya. Apa sih kendala yang ditemuin Kang Edmi selama mencari pengalaman organisasi, mengikuti ini dan itu, organisasi ini dan itu? Apa sih kendala-kendala yang tersulit dan termudah? Kendala Gini, termudah. teman-teman ya, teman-teman yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang namanya organisasi itu sesuai dengan pengalaman saya itu tidak ada masalah. Kecuali Anda, bener ya, kecuali Anda cuma ikut-ikutan aja, nggak pernah ikut kegiatan, cuma numpang nama, dapat sertifikat, selesai. Itu yang penting bisa ikut aja deh. Apa namanya, ngebak-ngebak sertifikat top. Jadi gini teman-teman, ketika Anda memutuskan untuk aktif pada suatu organisasi itu, maka Anda harus menyadari bahwasanya nanti pasti ada yang namanya berbagai masalah. Dan salah satu kendala yang besar yang saya alami itu adalah nanti ini, gesekan sesama pengurus. Itu sering terjadi. Saya yakin ada, baik dari ketuanya sama sekretaris bendahara sama anggota-anggotanya, saya yakin ada. Tapi jika Anda mindsetnya
Gimana sih mas supaya kita tuh terhindar dari masalah? Nggak mungkin ada, nggak mungkin bisa. Karena masalah ada sebagian dari ibu. Benar, ya kan? Gini, jadi mindsetnya jangan menghindari masalah, tapi bagaimana ketika ada masalah kita bisa menyelesaikan masalah tersebut secara berjamaah, bermusyawarah dong, ya enggak? Iya dong. Gini, ya, saya tuh pernah ada di posisi di mana itu saya tuh sangat gak setuju dengan pendapatan ketua umum saya waktu itu. Dan menurut saya itu suatu hal itu udah prinsip banget sih menurut saya. Mas ini nggak boleh mas, ya ini udah di luar etika, ini nggak boleh dikerjakan. Ya, karena itu udah prinsip banget bahwasanya kalau menurut saya melakukan hal itu nggak boleh. Ya, akhirnya saya tuh diskusi sama sebagian dari pengurus partner saya itu, ini nggak boleh. Karena saya udah jenuh dan juga udah muak pikiran saya, oke, saya memutuskan waktu itu ingin cabut ataupun keluar dari organisasi tersebut. Tapi kan setelah itu dikumpulkan para pengurus, wow itu masya Allah kita musyawarah itu atas keputusan saya dan dua teman saya yang ikut dengan saya mau keluar karena sebuah prinsip yang berbeda. Tapi alhamdulillah ternyata musyawarah itu ternyata bagian dari solusi. Setelah kita musyawarah itu one-onean, ya kan ada maaf ya ada menghujat di situ. Tapi akhirnya apa? Selesai urusan dan itu ada semacam pelonggaran dari saya maupun dari pihak ketua umumnya. Akhirnya ditemukan sebuah titik oh ini loh solusinya. Alhamdulillah itu seru, itu kita hujat-hujatan, ngomongan kasar-kasar, tapi gini, saya setuju dengan salah satu pemainnya Everton nggak salah, James Rodriguez ini ada nanti bola kan? Itu dia ngomong seperti ini, lebih baik kita bertengkar keras, tapi akan berakhir dengan solusi daripada kita tuh diam-diaman, yang akhirnya apa? Kita saling bermusuhan. Makanya di organisasi silakan kamu debat buat yang keras, debat kusir bahkan itu enggak apa-apa. Yang penting ada satu berakhir dengan solusi. Jujur Dinda, waktu itu saya one-onean itu debat keras tapi akhirnya apa ini? Kita semuanya nangis, berpelukan kayak kereta habis Dinda. Dan akhirnya ingat ya teman-teman, yang mungkin saat ini jadi musuhmu, ketika suatu saat Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT kembalikan hati kalian yang awal jadi benci dari cinta, masya Allah itu pintu, begitu cintanya luar biasa. Makanya kita udah tahu kan teman-teman tentang agama semuanya. Jangan cinta berlebihan dan juga jangan benci berlebihan, ya kan? Jadi saya setuju. Makanya melakukan sesuatu itu biasa wae tentang perasaan itu. Dan itu yang pertama gesekan, kedua komunikasi permasalahannya. Kadang-kala saat menyampaikan ini itu nggak sampai ke sampai ke ujung lah. Makanya perlunya saya pernah punya pengalaman juga. Jadi saya waktu itu pernah bikin lembaga non formal bukan di kampus. Itu sudah sedemikian pun sudah saya rancang, sudah banyak bagus banget itu kurikulum. Itu tapi ternyata mereka tuh nggak berjalan dengan baik. Ya kan? Saya mau evaluasi diri saya sendiri. Oh ternyata cara menyampaikan saya itu nggak kena mereka. Saya nggak punya sistem yang ketika nanti tidak saya awasi, harusnya mereka kan harus bekerja sendiri. Tapi ternyata nggak bisa bekerja, malah mohon saya udah maaf mas saya lagi mumbai, kurang ajar tuh. Waktunya kegiatan malah mumbai, jadi saya harus nggak pikir itu dong. Nah artinya apa? Saya nggak membuat sistem yang bagus. Makanya buat sistem yang bagus sama komunikasi. Karena bila gini, mohon saya ya, salah satu bentuk komunikasi ini yang nanti akan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Contoh, sama-sama tanya tentang otak. Contoh nih, kalau saya ngomong sama Dinda dalam seperti itu, Dinda, kamu punya otak? Mungkin kamu akan tersinggung. Tapi ketika saya ngomong di masakan Padang, Mbak, ada otak nggak? Jelas yang dipikir adalah otak ikan. Nah, jadi dengan siapa kita berbicara dan di mana kita berbicara, itu harus menyesuaikan sama dengan saya. Saat kita pakai pakaian mini-mini yang cewek-cewek, kalau di kolam renang itu sah, meskipun mungkin dari pandangan agama itu tidak dibenarkan ya, pakai bikini dan sebagainya. Tapi ketika kamu pakai yang cekak-cekak, meletat itu ketat, kok di pinggir jalan, kayak salah satu artis itu kan ada kan? Ya kamu salah dong. Makanya harus menyesuaikan tempatnya, Dinda. Ya, sama yang cewek misalkan, kamu kalau di kamar sendiri, nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Tapi kalau di ruang umum, yang kamu ketahuan memutuskan pakai jilbab harus pakai tuh. Jadi harus menyesuaikan kondisi saudara.
Ya, kamu joget-joget di kamar silakan, tapi kalau di sini jangan lah. Ya. Jadi intinya harus menyesuaikan gitu. Komunikasi penting gitu. Ya, gitu sih sedikitnya. Ya, yang ketiga harus ada controlling. Ya, banyak di organisasi nggak melakukan controlling. Ini permasalahan sebenarnya yang saya alami juga. Ketika membuat sebuah acara itu dilempar aja, sering saya dilempar aja tanpa ada yang namanya controlling. Controlling itu gini, sebelum acara, saat acara, dan setelah acara. Sekali lagi, sebelum acara, saat acara, dan setelah acara. Setelah acara itu evaluasi. Jadi saat sebelum acara ini kira-kira ada potensi akan sukses ya? Dengan persiapannya kira-kira seperti apa Pak ini? Kok masih mendekati hari ya, kok masih senang-senang, tidak masih santai-santai aja. Itu nanti. Jadi itu yang sesuai dengan pengalaman saya. Apa namanya? Nanti kamu datang seperti ini, saya itu sedih dari saya. Saya itu kurang suka jika ada sebuah acara pelatihan lah ya. Itu udah kita putuskan, kecuali ada bersyarat ya, karena nggak tahu tempat sebagainya, oke lah. Tapi ketika udah tahu tempatnya, terjadwal, itu Pak Pelak, itu orangnya, namanya teman-teman. Dalam hal ini adalah sistem ataupun apa control itu sangat penting sekali. Ya, pastikan ada pastian. Kira-kira anggota bisa tepat kan? Ya kan? Kalau nggak bisa, kenapa selama ini ada controlling? Terus saat acara, kira-kira dilihat nih, oh ternyata aku pernah buat acara. Ternyata pembicaranya telah orang buat. Ya terus harus gimana ini? Dalam sekian menit kamu harus berpikir dan memutuskan sesuatu. Ya, jadi dia controlling, diawasi sedemikian rupa dari awal sampai akhirnya. Dan kalau ada seperti udah controlling itu insya Allah akan, kalau ada masalah akan ada setengah dari solusi. Gitu sih. Gitu. Oke. Boleh aku simpulin kayaknya? Boleh dong. Sorry aku sedikit ya teman-teman. Iya. Kendala dalam organisasi itu pasti ada gesekan-gesekan antara pengurus, antara pak ketua dan anak-anaknya. Karena masalah itu adalah bumbu yang tadi aku bilang ya Mas. Yes. Masalah itu adalah bumbu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak merasakan masalah, kita nggak bakal ngerasain apa itu namanya senang karena kita nggak ada perbandingan. Terus gimana sih cara tadi ya udah dijelasin, baru aku tanya tapi udah lengkap banget komplit. Sorry ya, aku banyak ngomong. Iya gak apa-apa, malah kan udah komplit, udah pas ini. Gimana sih cara untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu tadi problem solve-nya. Oh iya. Belum aku jawab ya? Sudah. Gimana caranya kita berdiskusi, bermusyawarah, mengeluarkan pendapat masing-masing, dan tentunya di dalam organisasi untuk menghindari permasalahan tersebut. Tadi udah dijawab juga. Gimana caranya kita harus conclusion. Itu kesimpulan, controlling. Ya, controlling gimana si ketua dan kita sendiri harusnya ya. Yes. Diri sendiri juga harus memanage dirinya sendiri gimana ya caranya untuk menghindari permasalahan yang ada itu tadi. Tapi ya kalau nggak ada masalah itu memang kurang lengkap kita berorganisasi, memang nggak ada cerita di masa tua. Ya ini aku tergoda dikit, maaf ya. Di dalam kata masa itu ada kata masa. Ya, jadi setiap masalah itu waktu ya. Iya. Ya. Setiap ada masalah itu insya Allah ketika kita mau menyelesaikan dengan baik, di dalam masalah ada kata masa. Semua masalah akan berakhir dengan indah asal kita mau menghadapi. Tepuk tangan buat saya dong. Keren sekali ini. Sama halnya ibarat pelangi itu datang setelah hujan. Iya kan. Badai pasti berlalu. Oke. Sedikit motivasi nih ya teman-teman. Kembali lagi ke topik. Terus tadi kan kita ngobrolin tentang bagaimana cara kita memanage diri, menghadapi permasalahan. Tapi kita belum ngobrolin lagi tentang public speaking. Padahal kita tadi udah membicarakannya. Kita ngomong ya. Iya, ini gitu. dia. Pasti udah ditunggu-tunggu juga pertanyaannya sama teman-teman. Gimana caranya untuk public speaking dan terlihat pede untuk ngomong? Soalnya saya sendiri tuh banyak banget ditanyain kayak, Din, kamu tuh gimana sih cara ngomong? Ya ngomong banget. Aku bilang gitu. Ditanyain gimana cara ngomong? Kirain udah ditanyain sama Nika. Enggak ya? Aduh, itu masih lama sekali ya. Jangan lama-lama dulu, cewek kamu. Harus tepat waktu. Itu kan hak masing-masing punya masing-masing. Juga. Ya, sering banget ditanyain, Dim, gimana sih caranya ngomong di depan umum? Dim, gimana sih biar pede? Dim, dan lain-lain sebagainya. Sampai saya tuh kadang mau aku tanya
tempelnya di batu itu. Kalau mau ngomong ya tinggal ngomong, maaf gitu. Kan tidak sopan ya. Yes. Kita akan dijawab oleh pakarnya langsung nih, praktisinya langsung. Gimana sih cara buat ngomong di depan umum? Cara ngomong gimana? Ya ngomong aja. Kayak gini. Aku berangkat dari ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang tanya seperti itu karena masih ada ketakutan, Ya. kegalauan ataupun insecure. Iya, iya. Ya, for public speaking, untuk praktek speaking. Jadi kenapa kok kita takut? Jelas lah, satu karena kita belum punya pengalaman, karena itu sesuatu yang baru buat kita. Jadi saat kita melakukan itu akan butuh waktu untuk bisa tampil pede gitu. Nah gini sebenarnya saya ingin mengantarkan sebuah riset yang dilakukan sehingga saya di Amerika. Ternyata warga Amerika Serikat itu ketakutan tertinggi yang dialami oleh warga Amerika itu adalah ngomong di depan umum. Bahkan ketakutan itu melebihi ketakutan mereka terhadap kematian. Serius sih, ketakutan ngomong itu lebih menakutkan daripada kematian. Artinya ini sebuah hal yang sangat perlu sekali untuk dibenahi oleh mental kita ini. Ya. Maka tips singkatnya, gimana sih mas supaya kita itu bisa tampil ngomong? Jelas satu latihan sama mentor. Ya, kita mungkin bisa aja latihan sendiri ya, tapi ketika sama mentor yang itu sudah berpengalaman di bidang tersebut dalam hal ini public speaking, jelas kita akan lebih cepat sekali, lebih cepat dalam praktek, dalam punya kapasitas atau kemampuan. Contoh nih, saya waktu itu pernah kita buka bisnis kuliner, itu saya trial sendiri aja, mencoba diri saya tanpa ada yang ngasih arahan. Ya kan? Akhirnya apa terjadi? Trial and error. Coba-coba terus ada gangguan, akhirnya agak lama. Ya akhirnya alhamdulillah public speaking ini kebetulan saya ikut organisasi, ada mentornya lebih cepat. Kalau yang lain saat kuliah ya gitu ya, untuk bisa tampil di depan umum itu harus menunggu semester 5. Tapi alhamdulillah Dinda, karena saya ikut organisasi sekaligus ada mentornya, saya lebih cepat. Semester 1, 2 itu saya udah ngisi acara dan itu diundang oleh orang, jadi lebih cepat. Makanya kalau ada cara yang cepat, kenapa kita pakai cara yang normal? Gitu ya. Oke. Makanya intinya adalah berlatih sama mentor, tips ini aja sama bergaul dengan orang-orang yang sudah ahli di public speaking. Karena kan ada yang mengatakan bahwasanya 80% nasib kita ke depan ditentukan oleh lingkungan. Iya. Lingkungan. Ya, lingkungan sangat Cari penting. lingkungan sesuai dengan bidang yang tertentu. Iya, benar banget. Gimana cara kita bergaul sama orang itu menentukan kita. Nabi juga berkata, kalau kita mau temenan sama tukang sampah, ya kita bawa sampah. Kalau kita temenan sama tukang parfum, ya kita bawa wangi. Gitu ya Mas ya, kurang lebih. Tukang nih, iya. Bukan tukang sampah dong. Minyak tanah ya kalau salah ya. Jadi Oke, minyak tanah. I'm so sorry. Oke, coba minyak. hadis apa? Maksud aku minyak tanah guys. Oke, ini kita ngomongin tentang bagaimana caranya kita melatih public speaking kita. Tadi salah satunya dengan berlatih kepada mentor atau praktisi yang tepat gitu. Di masa pandemi ini ya teman-teman, agak susah ya kita buat nemuin mentor secara langsung. Yes. Offline kita ketemu itu agak susah karena banyak protokol kesehatannya, harus vaksinasi dan ini itu. Apalagi PPKM diperpanjang lagi nih Mas. Aduh, sebulan kita di rumah ya. Oke. Apa pendapat tentang PPKM? Jangan deh. Iya. Terus karena kita pandemi nih ya, semua serba online. Yes. Tentunya kita memanfaatkan segala media online. Yes. Terutama media massa seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan akun-akun lainnya. Bukan akun gosip ya teman-teman. Akun Instagram, akun media gitu. Sosial ya. Ya, kita memanfaatkan itu semua. Terus gimana sih? Aku juga lihat nih di Instagramnya Kak Edmi juga kan ya. Kamu belum follow aku. Harus dia follow. Oh iya, oke. Dia lihat Instagram tapi nggak di follow. Oke. Masa harus aku sih yang mau follow kamu? Oke. Iya nggak? Oh ya, aku minta maaf sekali. Oke, di akun Instagramnya Kak Edmi sendiri itu tuh banyak banget dia Kak Edmi nge-share tentang cara public speaking dan webinar-webinar yang diadakan oleh Kak Edmi sendiri. Nah, pertanyaan aku, bagaimana sih cara kita personal branding di akun media sosial? Di media sosial kita nge-branding diri kita, tapi tetap
kita tuh mau belajar public speaking, gimana ya? Ini saya dari merintis aja ya, makanya benar teman-teman untuk membentuk personal branding itu, kalau tips dari saya adalah teman-teman harus punya karya. Contoh, saya kan selama ini public speaker ataupun sering melatih mengadakan event-event, kalau dalam hal ini adalah webinar karena masih pandemi ya. Jadi ya udah, saya buat karya sebetulnya gini. Karya tuh teman-teman gak usah mengartikan secara muluk-muluk. Karya tuh harus punya menciptakan teknologi yang bermanfaat buat negara, yang gak harus gitu juga dong, terlalu. Kalau Anda punya kapabilitas, no problem. Tapi kalau yang dari terkecil ini, karya itu adalah apa? Sesuatu yang kita buat, yang endingnya tuh bermanfaat bagi orang lain, dinikmati oleh orang lain. Ya, contoh menulis buku, yang akhirnya bermanfaat. Ya kan, termasuk dalam hal ini saya sebagai trainer public speaking, yang selama ini saya butuh itu, yaudah saya karyanya berbentuk apa itu? Ya berbentuk dengan mengadakan webinar tentang public speaking, Bunda. Oke. Ya, maka dari itu penonton ataupun orang itu akan kenal, oh ternyata Mas Edwin ini public speaking. Orang yang bina public speaking. Nah, adapun kalau misalkan orang yang levelnya masih rendah, masih tahap belajar gitu ya, gampang caranya. Misalkan mengawali sebagai seorang MC, aku moderatornya di Mas, nanti jenengan yang MC ya. Ataupun bahkan jadi panitia dulu nggak apa-apa. Ya, kamu jadi IO-nya, nanti ada pembicara yang lain yang nanti kamu akan belajar dari situ. Ataupun mengadakan sebuah event diskusi, latihan bareng tentang public speaking. Itu aja loh, tidak. Saya saat ini tuh masuk itu pelatihan public speaking webinar online. Itu mohon saya teman-teman. Pelatihnya tuh masih semester 5 loh. Saya udah lulus. Ya itu selanjutnya kita harus banyak take action. Ya, intinya itu harus buat punya karya sebisa kita, semampu kita yang nanti di-share. Saya di-share di media sosial, sama dengan saya itu. Saya aktif di Facebook sama Instagram. Ketika saya ada event, nanti selalu saya share. Nah, public speaking, saya jelaskan teknik ini namanya apa, ya kan? Terus nanti ada acara webinar ini, ikutilah baik yang acara gratis maupun berbayar. Jadi harus punya karya lah. Dan setelah itu ya, kalau Anda sudah percaya diri untuk mengarahkan apa sih personal branding saya, itu nggak apa-apa. Misalkan itu Anda tuliskan di kolom biodata Anda di Instagram. Ya kan, misalkan nih Adinda dalam kurung misalkan apa namanya MC, ya kan? Atau mau lebih khususnya mungkin MC wedding misalkan aja nih. Atau misalkan musisi, nggak apa-apa. Kalau saya nih, saya tulis misalkan self development and public speaking trainer, ya kan? Tapi kalau saya sekarang itu di Instagram saya ke CIA, itu konsep inspirator and author. Konsep itu saya senang konsep inspirator yang memang saya ketika saya nanti meninggal dunia, saya ingin dikenal sebagai seorang inspirator yang memberikan inspirasi pada banyak orang. Lalu CIA itu akan author itu penulis. Kebetulan alhamdulillah tahun 2019 kemarin saya sudah menulis buku. Dan intinya, Mas kok beda-beda sih Mas, kok ada nulis? Saya tuh sebenarnya nggak jauh-jauh gitu. Intinya tuh ngomong. Lah ngomong itu kok kita bisa ngomong sih? Lah kan hasil dari belajar kita kan, yang baca buku, ketemu orang lain, lihat webinar, lihat YouTube. Ya ternyata gagasan itu juga selain saya omongkan, alangkah baiknya supaya ini tidak hilang di makan zaman, harus saya tuliskan. Di mana itu dong? Di buku dong. Ya. Makanya teman-teman jangan lupa beli tamparan motivasi itu buku saya. Teman-teman udah gak tahu. Nanti semoga buku kedua bisa terbit dan juga launching di makan ya. Amin ya. Itu sih juga. Itu tadi kayak gimana cara nge-personal branding di Instagram, ya kita gali aja bakat kita maunya di mana nih. Misalnya bakat kita di penari. Di Instagram sekarang udah ada live IG, ada IGTV, ada Reels, kita bisa nari-nari di sana. Kalau kita bakat kita di ngomong yang tadi ya. Ayo kita adain live IG, collab sama siapa atau bagaimana, atau kita adain webinar aja sendiri. Kalau nggak ada yang adain ya gimana kita ngadain aja gitu kan ya. Sekarang platform banyak banget gitu. Ya, platform sekarang banyak sekali semuanya. IGTV tadi juga ngomong, YouTube sekarang gampang. Iya, benar sekali. Dan juga walaupun di masa pandemi ini kita juga harus produktif. Gimana cara kita menyalurkan? Kalau misalkan ya kita kurang dalam editing media di platform-platform itu tersebut, kita bisa mencurahkan karya di menulis. Semua orang pasti bisa menulis, aku yakin sekali semua orang pasti bisa menulis. Masukin redaksi, seperti tadi Kang Edmi udah ngeluarin satu buku yang berjudul Tamparan Motivasi, terbit tahun 2019. Walaupun di masa pandemi tetap
eksis dan tetap berkarir gitu ya. Yes. Berkarya. Berkarya. Harus berkarya itu memang harus sekali. Yes. Oke deh. Satu pertanyaan lagi kali ya Mas ya. Enggak apa-apa. 100 Oke. pertanyaan pun saya siap. Oke. Panitia yang nggak siap. Oke, satu pertanyaan lagi ini yang paling ditunggu-tunggu Apa mungkin tuh? ya. Tadi kita udah gimana diri kita, Yes. tentunya sebagai makhluk sosial, manusia, nggak jauh-jauh dari yang namanya makhluk sosial yang lain. Kita itu hidup saling bergantungan. Gimana sih cara kita untuk melihat potensi? Tadi kan sudah kita bagaimana cara melihat potensi di diri kita masing-masing, di dalam dunia organisasi, nyerempet-nyerempet di dalam dunia kerja, dalam dunia berkarir. Dan sekarang aku mau tahu nih, gimana cara kita menggali potensi kita di lingkungan gitu. Mana ya yang cocok buat aku gitu di lingkungan sekitar. Sebenarnya tadi kurang lebih saya udah di awal udah menjelaskan, tapi saya tambah lagi tentang pencarian itu. Teman-teman, saya tuh termasuk orang yang sempat mengalami kegalauan luar biasa. Apalagi tadi saya juga ngomong bahwa musik itu adalah nomor satu. Bahkan saya pernah ya, pemirsa yang beriman itu menurut saya musik itu adalah hidup saya. Termasuk saya pernah dites loh, tes psikologi itu daftar apa namanya karakter ya. Potensi yang paling tertinggi dalam diriku adalah musik. Dari angka 10, nilai 10 saya total. Beneran, kan ada 10 itu pertanyaan 10 total. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan dan saya mempunyai skala prioritas itu yang banyak sekali yang saya suka itu masuk itu. Dinda, saya itu suka gampang menyukai sesuatu. Termasuk suka wanita tadi kan? Enggak ya? Suka dengan itu banyak sekali kan tulis, ngomong dan sebagainya. Jadi gini, teman-teman kerjakanlah aja apa yang kamu suka. Ya kamu jangan mikir dulu nanti kalau tidak sukses gimana. Nanti kalau aku percuma enggak, insya Allah dari aku. Kamu ikuti selami aja yang kamu yakini itu bagus buat kamu. Nanti kamu akan tahu menemukan masa di mana kamu mana sih yang harus aku paling tekuni akan menemukan. Ya kan? Saya sekian tahun yang lalu saya tidak pernah berpikir akan nulis buku. Serius nih. Tidak pernah berpikir. Mungkin kalau saya tidak memulai karir dari seorang pembicara langsung gara-gara ini saya nggak menulis. Ya ternyata itu saya mengawali, saya senang ngomong aja dalam malaman kok. Akhirnya, oh iya, ini kalau saya ngomong nggak cukup, harus saya ada teori, ya kan? Ya, motivasi yang selama ini saya share di masyarakat di event-event yang banyak sekali sekian tahun sudah saya di situ. Nggak cukup, karena ada banyak orang yang belum tahu tentang ilmu yang saya share ini. Akhirnya saya tulis, yang mungkin sekian banyak orang itu nggak pernah ikut training saya, akhirnya bisa tahu apa namanya ilmu yang saya berikan itu melalui buku tersebut. Ya makanya teman-teman coba dulu aja sampai kamu akan menemukan masa di mana akan menemukan skala prioritas yang nanti kamu akan fokuskan di sebuah bidang tersebut. Gini, saya setuju dengan pendapatnya lagi Dedika. Karir itu nggak harus naik, tapi bisa menyamping. Nah itu misalnya apa? Dari anggota, terus jadi supervisor, direktur utama, sampai atasan dan sebagainya. Nggak harus seperti itu mungkin boleh bisa kalau kamu kerja di kantor. Tapi kalau freelance seperti saya ini, nggak harus naik, bisa apa? Menyamping. Dari pembicara, menulis buku, ya kan? Terus dari menulis buku, menciptakan lagu. Saya kebetulan menciptakan lagu. Pernah rekaman juga, cuma nggak bagus sih karena zaman dulu banget. Nanti bismillah doakan supaya bisa rekaman lagi. Bisa nyamping. Dan itu ternyata itu semua nggak jauh-jauh dari dunia saya. Dinda, dunia ngomong kan, nyanyi ada ngomongnya, ada nulisnya, ada saya kasih konsep. Makanya teman-teman bisa kok karir itu menyamping. Yang penting itu menghasilkan semuanya dan kita bisa fokus di situ sampai menghasilkan dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Itu sih. Ciptakan peluang kamu kalau kamu nggak tahu peluang apa yang kamu mau ciptakan. Itu. Oke nih, kalau kita panjang-panjang kasihan nih nanti jadi film drakor nih kalau panjang-panjang beberapa episode. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita bisa ngobrol lagi di episode-episode lain. Tentunya ngobrol asik Ikatan Mahasiswa Kendal nih nggak cuma satu episode dong. Kalau diundang lagi? Iya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Iya, pokoknya makasih banget loh ya Dinda udah diundang di sini. Teman Imakan ya, saya doakan sih ya Bismillah. Semoga Imakan dengan segala acaranya bisa sukses, berkah, bermanfaat bagi umat Indonesia lah. Amin, Allahumma amin. Ya. Dan khususnya go nasional. Amin ya. Amin ini ya.
Amin. Aku mungkin impian aku di IMA kan nggak muluk-muluk, cuman menjadi apa ya, sebagai organisasi yang dipandang dan dijadiin panutan buat organisasi lain, bahwa pandemi itu bukanlah sebuah halangan, tapi pandemi itu adalah sebuah cara kita untuk kembali bangkit dan bangkit. Dengan apa ya? Dengan mungkin cara seperti ini kita bisa ngobrol dengan teman-teman semua secara online. Bahkan ini tuh bisa dijangkau oleh teman-teman lain di luar Kendal mungkin ya Kang ya. Iya. Oke, amin deh, semoga Imakan akan Amin, amin. Sukses terus buat Imakan ya. Buat Dinda juga tentunya ya. Oke, sebelum kita tutup acara ini nih, aku mau dong mau dong dikasih closing statement dulu buat saya, para pengurus dan teman-teman di sini. Oke. Kata-kata terakhir. Oke, teman-teman yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini hidup itu adalah masalah berpikir dan praktek. Ya, teman-teman berpikir itu bagus, tapi kalau banyak pikir juga bahaya juga dan tidak praktek. Teman-teman setelah berpikir kita punya mindset yang sudah kita dapatkan dari berbagai guru-guru kita, mentor kita itu ya. Jadi teman-teman jangan lupa praktek, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena 100% orang yang sukses di luar sana itu pasti pernah gagal. Ya, makanya ibarat itu seperti kayak kita melompat dadu. Ya, mungkin kita akan dapat angka 1, 2, tapi semakin kita sering mencoba, kita akan sering dapat angka 6. Dari situlah semakin mencoba, insya Allah kegagalan sudah kita hadapi dan selesaikan, maka yang terjadi endingnya kita akan meraih kesuksesan sesuai dengan yang kita. Thank you, saya Susi Variasi. Oke nih, tepuk tangan dulu dong, keren banget ngobrol-ngobrol kita kali ini. Oke nih, buat kenang-kenangan nih, kita ada sedikit bingkisan, sertifikat ya. Oke, boleh nih. Buat saya nih. Iya, buat Saya terharu kalian. banget dong. Iya dong, kita figurain. Bisa difoto dulu. Mungkin teman-teman bisa nge-capture di screenshot gitu ya. Bisa dong, harusnya. 2, 3. Oke, sudah ya. Thank you Dinda ya. Ayo, kembali kasih. Ngomong-ngomong tentang sedikit nih, aku juga punya closing statement. Oh iya. Ngomong-ngomong tentang mencoba, saya ini juga mencoba banyak hal. Saya terjun di dunia penelitian, data kualitatif, penelitian dan lain sebagainya, yang bau-bau begitulah. Nah, terus abis itu semakin lama saya terjun di Imakan, ditantang buat mencoba ngomong. Satu kegiatan, satu acara gak bisa, saya gugup, dedek. 2 kegiatan lagi disuruh ngomong lagi, bisa dan finally aku di sini ngobrol sama Kang Edmi dan teman-teman semua. Luar biasa ya. Itu dia, kalau kamu nggak mau mencoba ya gimana kamu mau tahu gimana sih aku ini. Itu salah satu poin penting yang kita dapat dari kali ini adalah mencoba. Kalau nggak dicoba ya gimana tahu hasilnya. Coba dulu aja, nanti hasilnya ya udah gitu. Nah, makanya nih sedikit ya, tirulah slogan dari Tokopedia sama Gojek. Tokopedia itu adalah coba mulai aja dulu, terus ditambah oleh Gojek, pasti ada jalan. Kalau kamu udah mulai, insya Allah ada jalan. Tambahan lagi dari Citato, life is never flat. Hidup bukan sebuah datar. Hidup tuh bisa puncak, gini-gini bisa semuanya. Dicobain aja semua. Karena kalau kita nggak ngerasain sedih, kita nggak bakalan ngerasain seneng. Kalau kita nggak ngerasain kecewa, kita nggak bakalan ngerasain seneng. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kembali lagi di acara selanjutnya. Saya Adinda. Saya Edmi Variadi. Kembali lagi bersama besok di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah.